Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Iqbal Ubaidillah, NIM 19215183. Nama saya Nur Rahma Syami dari kelas 19 7B03 dengan NIM 19215345. Perkenalkan, nama saya Riko Utomo, NIM 192152000, kelas 19 7B03. Kenalkan, nama saya Haris Ahmad Rifai dengan NIM 192151777 dari kelas 19 7B03. Akan mempresentasikan tugas jurnal kami dari mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan jurnal kami yang berjudul Cyber Espionage dan Penerapan Cyber Law dalam Penanggulangan Kejahatan Mayantara di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Di balik kemudahan komunikasi dan akses informasi, muncul berbagai bentuk kejahatan dunia maya atau yang disebut dengan cybercrime. Salah satu bentuk cybercrime yang paling berbahaya adalah cyber espionage. Tindakan memata-matai atau mencuri data secara melalui dengan jaringan cyber. Cyber espionage tidak hanya menyerang secara individu atau perusahaan, tetapi juga menyerang institusi pemerintah hingga sistem pertahanan negara. Indonesia sebagai negara berkembang tengah menghadapi tantangan sulit dalam menanggulangi kejahatan ini. Kedua, ada kajian literatur. Cyber espionage terdiri dari kata cyber dan espionage. Cyber diartikan sebagai dunia maya atau internet, sedangkan espionage adalah tindakan memata-matai atau spiones. Dengan kata lain, cyber espionage adalah tindak pidana memata-mata, memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer. Kejahatan dunia maya telah muncul sebagai tantangan yang signifikan, terutama karena sulitnya mengidentifikasi pelaku yang seringkali beroperasi secara anonim. Keahlian khusus sangat penting untuk menavigasi kompleksitas dunia maya dan mendeteksi kejahatan dunia maya secara efektif. Perkembangan serangan cyber di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa serangan kejahatan cyber di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2021 yang meningkat 4 kali dibanding tahun sebelumnya. Ragam kejahatan cyber yang terjadi di dunia digital sangat beragam, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, maupun yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Begitu pula dengan metode yang digunakan dalam serangan cyber ini, yang seringkali menggunakan berbagai bentuk malware, worm, trojan, dan spyware. Merupakan jenis malware yang paling sering digunakan untuk menyerang individu, lembaga pemerintahan, atau perusahaan. Kebijakan dan peraturan Indonesia tentang cybercrime. Saat ini, regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus cybercrime adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan adanya UU ITE ini diharapkan dapat melindungi masyarakat pengguna teknologi informasi di Indonesia. Hal ini penting mengingat jumlah pengguna teknologi internet semakin meningkat dari tahun ke tahun. Konvensi Cybercrime yang telah ditandatangani di Budapest pada tanggal 23 November 2001, yaitu pasal 27. Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan pengancaman. Pembahasan tahapan proses cyber espionage. Footprinting atau pencarian data. Peretas akan mengidentifikasi sistem yang dapat disusupi dengan melakukan pengumpulan informasi tentang target. Scanning atau pemilihan sasaran. Peretas mulai melakukan scanning atau pemindaian terhadap sistem target untuk mencari celah atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan. Enumerasi atau pencarian data sasaran. Peretas akan mencari informasi lebih mendalam tentang sistem target seperti nama akun yang valid dan sumber daya yang bisa diakses.
gaining atau akses, peretas akan mencoba mendapatkan akses ke sistem sebagai pengguna biasa. Terus escalating privilege, peretas akan mencoba meningkatkan hak aksesnya dari pengguna biasa menjadi administrator atau ROO. Memata-matai data, peretas akan mulai mengumpulkan informasi atau data penting yang menjadi target spionage. Membuat backdoor dan menghilangkan jejak. Peretas biasanya akan meninggalkan backdoor atau pintu belakang di sistem target. Selanjutnya, penanggulangan kejahatan mayantara. Dalam menanggulangi terjadinya kejahatan cyber, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan broadcast berupa himbauan terkait cybercrime untuk forward ke masyarakat luas. Pihak kepolisian bekerjasama dengan stakeholder yang ada, yaitu bagaimana menangkap pelaku yang tertangkap tangan melakukan kejahatan ataupun melalui laporan masyarakat kemudian mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus tindak pidana cyber. Peran pihak kepolisian dalam rangka upaya menanggulangi kejahatan cyber meliputi 3 hal, yakni tindakan preemptif, tindakan preventif atau pencegahan, dan tindakan represif atau penegakan hukum. Yang pertama, tindakan preemptif. Menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Yang kedua, tindakan preventif. Menghilangkan suatu kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan. Yang ketiga, tindakan represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindakan pidana atau kejahatan. Tindakan ini disebut sebagai penegakan hukum atau law enforcement. Cyber espionage merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber yang paling kompleks karena melibatkan peretasan sistem informasi untuk mendapatkan data strategis secara ilegal. Berbeda dengan kejahatan dunia maya biasa, spionage cyber sering dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara dengan motif politik, ekonomi, militer, atau ideologi. Tindakan ini tidak hanya mengancam kerahasiaan data, tetapi juga kedaulatan suatu negara dan stabilitas hubungan internasional. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada pelafalan atau penjelasan yang kurang jelas dari presentasi kami sebelumnya. Jika ada pertanyaan atau diskusi bisa ajukan di kolom komentar. Terima kasih.